Aku pernah terkena jebakan self-upgrade. Karena nggak bisa lulus kuliah, aku harus mengembangkan diri lebih dari orang lain. Biar apa? Biar nggak dianggap gagal dan bermasa depan suram. Oleh siapa? Oleh orang-orang di sekitarku. Orang tua, tetangga, saudara, teman. Yes, aku meningkatkan levelku, bukan demi diriku, tapi demi orang lain. It's great in some way. Aku yang tadinya melabeli diriku produk gagal, akhirnya mulai mendapatkan kepercayaan diri lagi. Aku dapat pujian dari orang. Aku dikagumi oleh mereka. Wah, kamu keren ya. Tapi kosong rasanya ketika aku mendapatkan itu. Bahkan ada suara nih di dalam pikiranku yang bilang gini, ah kamu cuma beruntung, ah mereka mah cuma basa-basi doang, mereka belum lihat orang yang lebih oke dariku aja. Wow, udah capek-capek ngembangin diri, begitu dapat pujian, dapat pengakuan, aku malah menolaknya mentah-mentah. Sampai akhirnya aku merasa stuck dan aku mempertanyakan, gue kenapa sih? Apa yang salah dengan diriku? Ternyata aku begitu karena masih ada luka menganga lebar di dalam diriku. Sehingga membuat self-upgrade-ku terasa hambar, kurang maksimal. Bahkan aku bertanya, what's wrong with me? Iya sih naik level, tapi aku jadi haus pujian dan rentan kritikan. Terus begitu aku gagal, aku langsung menyalahkan diriku sejadi-jadinya. Karena itu, akhirnya lukaku justru semakin parah. Karena dari kejadian tersebut, lahirlah perilaku lain yang justru semakin, ibaratnya kayak kita tuh lagi menabur garam gitu loh di atas luka kita. Contoh nih, aku jadi perfeksionis, kerja berlebihan, overproductivity, kesepian, sampai anxiety dan juga stres. Lalu apa yang kulakukan untuk mengatasinya? Pertama, terutama dan yang tersulit adalah sembuhkan lukanya. Kenapa ini menjadi tahap yang tersulit? Karena seringkali kita susah untuk merelakan memori buruk yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu yang melibatkan diri sendiri atau yang melibatkan orang lain. Teori untuk sembuhnya gampang. Munculkan memori kejadiannya, identifikasi emosi dan pikiran negatifnya, dan boom, dirilis. Cuma berdasarkan pengalamanku, untuk awal-awal kita butuh pendampingan supaya proses dan hasilnya jadi lebih maksimal. Nah, kalau kamu butuh pendampingan dariku, I would be happy to help you. Silakan kamu kontak aku aja. Booking linknya aku taruh di description box ya. Tahap selanjutnya adalah terima yang sudah terjadi. Biasanya respon kita setelah sembuh adalah begini. Ya elah, kemana aja gue selama ini? Cuma buang-buang waktu meratapi kejadian yang gak penting. Ya elah. I really understand what you feel. Rasanya sia-sia ya, seakan-akan. Kita udah buang-buang waktu, tenaga, pikiran, energi, emosi kita untuk sesuatu hal yang percuma. Cuma gini, pernahkah kamu berpikir bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu adalah bagian dari proses yang harus kamu lalui untuk menjadi versi terbaikmu? Tanpa kejadian itu, kamu tidak akan sampai di titik ini. Titik di mana kamu mulai menemukan kedewasaan, kebijaksanaan, dan kematangan dirimu. Sehingga kamu siap untuk melesat dan bersinar. Ini yang namanya penerimaan. Dan kalau kamu berhasil untuk sampai di level ini, selamat. Kamu siap untuk melesat menjadi yang terbaik. Setelah 2 tahap terlampaui, saatnya ganti tujuan self-upgrade-mu.
Yang tadinya kamu ingin dilihat dan dipuji orang, atau ingin balas dendam karena pernah gagal, sekarang lakukan untuk dirimu sendiri karena kamu siap untuk bersinar, untuk melesat, menjadi diri terbaikmu. Remember, menjadi yang terbaik untuk diri sendiri jauh lebih menyenangkan dari menjadi yang terbaik untuk orang lain. Jadi, yuk berubah.